warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Septi. Saya bertugas di Puskesmas Pemali sejak tahun 2015 sebagai tenaga honorer dan kemudian dilantik menjadi ASN pada tahun 2023. Sebelum melihat inovasi saya, yuk simak dulu video berikut. Tahukah kamu, hipertensi sering disebut silent killer? Karena sering muncul tanpa keluhan, seringkali penderita tidak mengetahui kalau dirinya terkena hipertensi dan bahkan sudah mengalami komplikasi dari hipertensi, seperti penyakit jantung, gangguan saraf, penyakit ginjal, dan juga stroke. Menurut data WHO tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi, yang artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan pada tahun 2025 mendatang akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi. Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia lebih dari 18 tahun sebesar 34,11%. Prevalensi hipertensi di Provinsi Bangka Belitung pada penduduk usia lebih dari 18 tahun sebesar 29,90% dengan proporsi jumlah pasien yang rutin minum obat hipertensi sebesar 60,71%. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung tahun 2019, dari jumlah estimasi penderita hipertensi berusia lebih dari 15 tahun sebanyak 73,1%. Kabupaten Bangka merupakan kabupaten yang penderita hipertensinya mendapatkan pelayanan kesehatan terbanyak, yaitu 86,8%, atau sekitar 55.897 orang. Jumlah pasien yang terdiagnosis hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pemali dalam 3 tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2020 sebanyak 1.311 kasus, tahun 2021 sebanyak 1.309 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 1.587 kasus. Di Puskesmas Pemali sendiri, kasus hipertensi masih menduduki 10 besar penyakit terbanyak di Puskesmas setiap tahunnya. Berdasarkan data laporan jumlah penyakit terbanyak tahun 2022, kasus hipertensi mencapai 22% kasus dari total penyakit yang ditangani di Puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang masih menjadi masalah kesehatan utama pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pemali. Capaian penderita hipertensi yang kontrol rutin dan meminum obat hipertensi di wilayah Puskesmas Pemali masih mencapai 53,48%. Menurut pengelola program hipertensi dan kader kesehatan, mereka seringkali mengalami kesulitan untuk mengingatkan pasien untuk kontrol rutin serta patuh dalam mengkonsumsi obat hipertensi setiap harinya. Selain itu, didapatkan literasi pasien yang masih rendah tentang pentingnya kontrol tekanan darah rutin dan mengkonsumsi obat hipertensi secara teratur. Berdasarkan data kasus hipertensi serta fakta di lapangan mengenai pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pemali, maka dibuatlah inovasi bernama Kartu Komisi. Kartu Komisi merupakan sebuah kartu kontrol minum obat untuk pasien hipertensi yang terdiri dari 2 sisi. Sisi depan berisikan edukasi mengenai cara mengendalikan hipertensi, serta tabel berisi tanggal periksa, riwayat tekanan darah, nama obat, beserta dosis obat pasien. Pada sisi belakang terdapat kalender berjumlah 6 bulan yang wajib ditandai oleh pasien pada tanggal yang sesuai apabila pasien sudah minum obat di hari tersebut. Kartu ini dapat diperbarui setelah 6 bulan masa kartu habis. Kartu ini juga dapat dibawa kemanapun saat pasien memeriksakan tekanan darah, supaya dokter yang memeriksa dapat melanjutkan terapi yang sesuai dengan kondisi pasien. Persiapan inovasi ini dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi. Inovasi kartu komisi ini sudah ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas Pemali pada tanggal 2 Januari 2023. Sosialisasi inovasi dilakukan pada pegawai Puskesmas pada Lokmin bulan Januari tahun 2023. Selanjutnya dilakukan penyuluhan mengenai hipertensi serta pengenalan terhadap kartu komisi pada pasien hipertensi di Puskesmas Pemali, terutama bagi penderita hipertensi yang tidak terkontrol.
Kartu ini dibagikan kepada pasien hipertensi yang datang ke puskesmas maupun ke puskesmas pembantu yang ada di wilayah kerja puskesmas Pemali. Pasien yang mendapatkan kartu ini diberikan edukasi cara mengisi kartu dengan memberi tanda pada tanggal yang sesuai segera setelah pasien meminum obat. Pada akhir masa kartu habis, yaitu 6 bulan, dokter akan melakukan evaluasi pada nilai tekanan darah pasien. Dari hasil evaluasi terhadap tekanan darah pasien setelah pemberian kartu komisi pada 50 orang, didapatkan distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin yaitu 35 pasien perempuan dan 15 orang laki-laki. Dengan distribusi usia terbanyak ditemukan pada rentang usia 46 sampai 59 tahun. Usia pasien termuda yaitu berusia 34 tahun dan yang paling tua berusia 78 tahun. Sebagian besar pasien hipertensi tersebut memiliki indeks massa tubuh yang normal. Nilai tekanan darah pasien setelah diberikan kartu komisi ini mengalami penurunan yang signifikan bagi mereka yang kontrol rutin dan minum obat teratur, yaitu sekitar 80%. Capaian indikator SPM hipertensi di Puskesmas Pemali pada tahun 2023 sebesar 46,94% dan mengalami peningkatan pada triwulan 1 tahun 2024 sebesar 95,44%. Hal ini tentunya berdampak baik bagi puskesmas pada umumnya dan khususnya bagi pasien itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurse Dewi Rahayuningsi Eskep, selaku Kepala Puskesmas Pemali, mendukung Dr. Septi Armanita untuk maju sebagai dokter teladan tingkat nasional tahun 2024 dengan inovasi kartu komisi, kartu kontrol minum obat hipertensi. Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat meningkatkan kepatuhan pasien hipertensi untuk kontrol dan minum obat teratur, serta meningkatkan capaian indikator SPM pelayanan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pemali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tabroni. Semenjak adanya kartu ini, saya merasa terbantu dengan minum obat rutin. Assalamualaikum, nama saya Ibu Aikarwati. Saya semenjak pakai kartu ini minum obatnya rutin, kontrolnya rutin. Hipertensi tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikontrol dengan terapi yang sesuai. Kartu ini dapat membantu terutama bagi pasien yang mudah lupa serta memiliki regimen pengobatan kompleks seperti hipertensi. Di samping itu, pasien tetap harus mengendalikan hipertensi dengan menerapkan perilaku patuh dengan cara periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dengan aman, serta hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Semoga dengan langkah kecil ini, Indonesia Emas tahun 2045 dapat segera terwujud. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.